Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Fazin, nama Indonesia dengan NIM 12030505156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dituangkan dalam suatu artikel jurnal dengan judul Tanggung Jawab Notaris atas Kepemilikan Tanah WNA berdasarkan perjanjian dengan subjek hukum WNA. Berikut saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Baik, ini adalah PowerPoint-nya, yaitu dengan judul Tanggung Jawab Notaris atas Kepemilikan Tanah WNA berdasarkan perjanjian dengan subjek hukum WNA. Nah, berikut adalah materi-materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada pembahasan. Nah, di pendahuluan ini, jadi pendahuluan merupakan latar belakang mengapa saya meneliti penelitian ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan adanya perbedaan kependudukan antara WNA dengan WNI. Nah, perbedaan kependudukan ini yaitu sangat berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Jadinya, akibat hukum yang ditimbulkan ini juga berpengaruh atas kepemilikan tanah di Indonesia. Nah, biasanya kalau sebenarnya WNA ini tidak boleh memiliki tanah di Indonesia karena perbedaan akibat hukum ini. Nah, biasanya kalau misalnya WNA yang ingin memiliki tanah yang di Indonesia ini diberlakukan perjanjian nomina. Perjanjian nomina adalah suatu maksud yang dimana memberikan peluang bagi WNA untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi dengan jalan menggunakan subjek warga negara Indonesia saat melakukan jual beli tanah tersebut. Perjanjian nomina ini terdapat campur tangan notaris dalam pembuatan akta tanah. Maka terdapat pertanyaan penelitian, bagaimana tanggung jawab notaris dalam mengeluarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian nomina serta keabsahan dokumen tersebut. Nah, metode penelitian itu saya menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melihat berdasarkan jurnal hasil penelitian yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan dan jurnal tersebut yang berkaitan dengan perjanjian nomina atau perjanjian pinjam nama. Selain itu, metode penelitian digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan bersifat studi kepustakaan atau library research. Terus saya melakukan perbandingan kasus antara jurnal dengan jurnal, hasil jurnal yang satu dengan hasil jurnal yang dua, lalu dibandingkan hasilnya dan dibuatkan kesimpulan yang dituangkan dalam artikel jurnal yang sudah saya teliti. Berikut adalah hasil penelitian. Saya meneliti 3 putusan pengadilan. Yang pertama itu ada Pengadilan Negeri Denpasar nomor 82 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PNDPS. Gambaran besar kasusnya itu penggugat yang merupakan WNA membeli tanah menggunakan nama WNI atas perjanjian nomina. Setelah itu tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan penggugat dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Jadi pada kasus ini memang penggugat adalah seorang WNA dan tergugat adalah seorang WNI. Nah, pada hal ini tuh adanya terdapat miskomunikasi antara penggugat dan tergugat dan adanya itikat tidak baik dari si tergugat. Jadi tergugat ini juga dikenai pasal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena di sini juga tergugat ini itu sudah melakukan penipuan. Nah, hasil akhirnya itu perjanjian nomina batal demi hukum dan akta tanah yang dijual dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Lalu yang kedua itu ada penetapan nomor 135 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PNGIN. Jadi gambaran besar kasus ini, penggugat menjual tanah pada WNA yang merupakan tergugat 1 dan tergugat 2 dengan menggunakan perjanjian nomina serta tergugat 3 selaku notaris. Di kemudian hari, penggugat menginginkan tanahnya kembali dan memaksa tergugat untuk menyerahkan kembali. Namun di sini kasus dimenangkan oleh pihak tergugat yang sangat dirugikan karena perbuatan melawan hukum penggugat. Tetapi tetap hasil akhirnya itu akta tanah atas perjanjian nomina batal demi hukum.
Lalu yang ketiga itu ada putusan nomor 80 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PNDPS. Jadi gambaran besar kasus ini, penggugat merupakan PNA yang bekerja sama dengan tergugat 2 dan tergugat 3 yang merupakan PNA juga. Mereka menggunakan jasa tergugat 1 selaku notaris dalam pembuatan akta otentik dalam izin pendirian usaha penggugat. Namun ternyata ada itikat tidak baik yang dilakukan oleh tergugat 1, 2, dan 3 yang menggunakan kepercayaan penggugat dalam mendirikan usaha restoran di Indonesia. Tergugat 1 yang merupakan notaris menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun tetap hasil akhirnya perjanjian nominal tersebut batal demi hukum, sehingga akta-aktanya pun tidak berkekuatan hukum seperti kasus-kasus sebelumnya. Di sini masuk ke pembahasan. Perjanjian nominal pun sudah bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata ayat 4, yaitu kausa yang halal. Hal ini dikarenakan nominal termasuk ke dalam penyelundupan hukum dan pemindahan hak atas tanah dari WNI kepada WNA yang bertentangan pula dengan UU PA pasal 26 ayat 2. Akta resmi yang dibuat oleh notaris adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang sepakat untuk membuatnya. Karena itu, syarat sah suatu perjanjian harus dipenuhi. Jika syarat sah perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Seperti 3 kasus tersebut, semua perjanjiannya itu batal demi hukum karena ada suatu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi. Lalu notaris harus bekerja secara profesional karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya serta kewenangannya juga. Notaris harus peka akan kewajibannya dengan bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Bahkan pembuatan akta nominal ini sangat melanggar pasal 33 ayat 1 PM dan juga pembuatan akta nominal dalam bidang pertanahan dengan mencederai asas nasionalitas dengan UU PA juga jelas melanggar ketentuan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang asing. Lalu pembahasannya ini ada bentuk tanggung jawab notaris. Ini bagaimana bentuk tanggung jawab notaris jika tetap membuat akta perjanjian nominal, yaitu ada 3, yaitu secara perdata, notaris bisa meminta pertanggungjawaban secara ganti rugi material oleh para penggugat yang merasa dirugikan atas perbuatan notaris. Lalu yang kedua, secara pidana, notaris bisa dituntut dalam hal penipuan dan pemalsuan terhadap dokumen yang ditetapkan oleh notaris. Dan yang ketiga, yaitu secara administratif, notaris dapat dikenakan sanksi administratif karena membuat akta ilegal, bahkan bisa mengakibatkan pemberhentian jabatan secara tidak terhormat. Jadi terdapat risiko yang ditanggung oleh notaris jika tetap membuat akta perjanjian nominal ini. Jadi seharusnya sebagai notaris yang memang ahli dalam hukum itu seharusnya lebih peka terhadap permasalahan klien yang datang. Jika ada klien yang ingin dibuatkan akta atas perjanjian nominal, sebaiknya ditolak lebih awal karena memang nominal ini legal di Indonesia dan termasuk dalam penyelundupan hukum. Kesimpulannya itu, perjanjian nominal istilahnya itu perjanjian pinjam nama WNI agar si WNA ini bisa memiliki tanah di Indonesia. Namun perjanjian nominal ini itu tidak diatur dalam aturan hukum di Indonesia karena memang perjanjian nominal ini ilegal di Indonesia dan merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum. Dilihat dari 3 kasus yang sudah saya teliti di atas, semuanya itu berakhir batal demi hukum karena memang perjanjian nominal ilegal di Indonesia. Lalu tanggung jawab notaris ini tuh ada 3, perdata, pidana, dan administratif. Sekian pemaparan materi dari hasil jurnal yang saya sudah teliti. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.